Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan penyuluhan. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah berkenan hadir di acara penyuluhan anti korupsi ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, laksanakan hari ini merupakan salah satu ikhtiar untuk bagaimana mengurangi pencegahan korupsi di Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Aji. Ya, nama lengkap saya Muhammad Sajidin. Ya, bisa dipanggil oleh Aji atau Pak Aji, terserah teman-teman. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini jadi sudah saya sampaikan bahwa ya tujuan dari penyuluhan ini adalah bagaimana teman-teman ini nanti menjadi penggerak ya secara aktif untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada teman, ya edukasi kepada sahabat ya untuk bagaimana mengkampanyekan anti korupsi ini ya. Karena apa? Ya, karena kita lihat ya, kita bisa mendengar, kita sering melihat di pemberitaan bahwa tingkat korupsi di Indonesia ini sekarang sudah sudah cukup parah ya. Ya, betul nggak? Ya. Gimana menurut Budi ya? Budi gitu ya. Betul. Ya, memang kondisinya sekarang sangat memprihatinkan ya anti korupsi sekarang ya. Karena perilaku anti korupsi ini sekarang bukan hanya di kalangan pejabat saja, tapi sudah di elemen masyarakat pun kita sudah, termasuk pelajar, termasuk mahasiswa ini akan berpengaruh ya, akan memiliki kesempatan ya, akan memiliki kesempatan untuk bisa melakukan korupsi itu sendiri ya. Nah, jadi sekali lagi kita upayakan hari ini ya, saya akan berbagi sedikit terkait apa itu korupsi, kemudian penyebab korupsi itu apa ya, dan yang paling penting adalah nanti kita bisa bergerak bersama untuk bagaimana melawan korupsi di Indonesia ya. Nah, teman-teman ini adalah generasi muda ya, generasi muda yang memiliki harapan untuk menjadi penerus bangsa ini ya. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah bisa melawan korupsi ya, kita harapkan bahwa ke depan ya teman-teman pun akan bisa menjadi garda terdepan dalam melawan korupsi di Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira penyebab dari korupsi itu apa? Ada yang tahu teman-teman? Ya, ya, terima kasih. Silahkan Intan. Ya, apa? Nah, salah satunya adalah keserakahan. Betul ya. Jadi salah satu penyebab korupsi itu adalah adanya keserakahan. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa penyebab korupsi itu? Apa? Kebutuhan. Ya. Betul ya. Saudara tadi siapa namanya? Saudara Danar. Baik. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyebab korupsi. Ya, nah di sini ada namanya Ghosn Theory, ya atau teori Ghosn, di mana teori Ghosn ini merupakan salah satu teori yang menyebabkan seseorang itu melakukan korupsi. Ghosn itu apa? Yang pertama, G-nya itu adalah greedy. Greedy itu apa? Yang greedy itu adalah keserakahan. Ya. Jadi rata-rata orang yang melakukan korupsi ya karena serakah, bukan karena dia tidak cukup memenuhi, tapi karena dia sudah karena keserakahan. Ya, dia sudah bisa menjabat, ya sudah menjabat, sudah punya tunjangan, sudah punya penghasilan besar, tapi kenapa masih korupsi? Nah, itu karena adanya keserakahan. Kemudian yang kedua adalah O-nya itu adalah opportunity, adanya kesempatan. Ya, jadi ketika banyak rata-rata kasus korupsi itu yang diakibatkan oleh kesalahan ya dari pejabat publik ya yang
menyalahgunakan wewenangnya, ya misalnya seorang bupati, seorang anggota DPR, ya seorang menteri gitu, karena kebijakannya kemudian dia memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi, ya. Nah itu yang kedua yang penyebab korupsi. Kemudian yang ketiga adalah adanya need tadi, ya betul ya kata Danar, adalah sebuah adanya kebutuhan, ya adanya kebutuhan dari seorang tersebut, ya karena apa ya, mungkin tadi ya kita lihat kebutuhannya sangat banyak untuk politik misalnya, karena dia sudah mengeluarkan modal politik yang cukup besar, akhirnya dia juga harus bagaimana mengembalikan uang modal lah, modal untuk jadi politik. Kemudian yang ketiga adalah exposure atau pengungkapan. Nah pengungkapan ini adalah biasanya ya terungkap ya karena memang adanya laporan, ya laporan dari masyarakat, laporan dari instansi yang memang berdasarkan temuan-temuan seperti itu, ya. Nah kemudian dari faktor penyebab terjadinya korupsi ini ada dua, yaitu adalah faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Faktor internal ya yaitu adalah faktor yang memang ada pada dirinya, ya contohnya adalah aspek moral, ya kemudian ada juga aspek sosialnya. Aspek moral seperti apa? Ya ini misalnya lemahnya keimanan, ya lemahnya keimanan, kejujurannya kurang, adanya rasa malu, ya kemudian memiliki aspek sikap atau perilaku yang perilaku biasanya hedon, kemudian konsumtif gitu ya. Nah itu biasanya aspek moralnya dari situ, ya itu yang menyebabkan dari faktor internal yang menyebabkan terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial, ya aspek sosial misalnya adalah ada dorongan, ya misalnya dari keluarga atau dari teman, ya dari lingkungan yang mendorong untuk seseorang itu untuk melakukan ataupun berperilaku koruptif, ya. Nah kemudian yang ketiga adalah faktor eksternal, ya faktor eksternal ini adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab yang ada dari luar, ya kalau tadi dari dalam diri sendiri, kemudian kalau dari eksternal ini ada dari faktor penyebab terjadinya yang ada dari luar. Contohnya apa? Di sini ada misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan seseorang, ya akhirnya dia melakukan korupsi. Kemudian yang kedua adalah aspek politis, ya misalnya, ya kemudian ada juga aspek manajemen organisasi, yaitu misalnya ada ketiadaan ya akuntabilitas dan transparansi di sebuah lembaganya. Kemudian ada yang keempat adalah aspek hukum, ya aspek hukum, kemudian aspek sosial yaitu lingkungan kerja atau masyarakatnya, itu adalah dari faktor eksternalnya gitu ya, seperti itu ya. Nah kira-kira ada yang mau bertanya ya terkait masalah ini, ya apakah sudah jelas ya terkait penyebab terjadi korupsi? Ya silahkan bertanya, boleh bebas teman-teman ya, kalau misalnya punya pengalaman gitu ya silahkan disampaikan ke saya pada saat penyuluhan ini ya. Ada ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Nah ini terkait masalah penyebab ya dari politik gitu ya, bagaimana cara menangani. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi namanya, ini ya siapa, Dian ya. Jadi teman kita bertanya Dian terkait bagaimana pengaruh aspek politik. Nah ya bagaimana sistem politik yang bisa mempengaruhi terjadinya korupsi di Indonesia ya. Nah ini bagaimana caranya ya. Nah caranya adalah dari kita sendiri ya. Biasanya kan orang mau mencalonkan jadi bupati ataupun jadi DPR itu kan membutuhkan uang yang sangat besar. Karena apa? Ya untuk memberikan sogokan kepada masyarakat, untuk memberikan atau melakukan serangan fajar kepada masyarakat agar apa? Agar memilih. Nah, jadi bisa bisa kita hindari ya, bisa dihindari dengan kita memiliki integritas
ya, agar bagaimana nanti ketika misalnya ada pemilu, ketika ada pemilihan bupati, pemilihan kepala desa, ya kita tidak mau untuk disuap. Suara kita jangan mau dibeli oleh calon itu, ya. Kemudian kita juga harus mengajak keluarga, mengajak teman-teman kita juga untuk sama-sama, untuk bareng-bareng. Jangan mau untuk menerima uang itu. Ya, sehingga apa ya, kos politik mereka akan kecil dan mereka akan fokus terhadap ketika misalnya kos politik mereka akan kecil, sehingga yang menjadi transaksionalnya itu bukan uang, ya. Jadi transaksionalnya itu adalah berupa gagasan, punya visi apa, misi apa, programnya apa, seperti itu, ya. Baik, karena kita sudah 1 jam lebih, ya, hampir 2 jam di sini, saya akan menyimpulkan sedikit tadi, ya, terkait apa yang menjadi penyebab korupsi, apa yang menjadinya, apa itu korupsi, kemudian apa tadi yang disebutkan dengan penyebab terjadi korupsi, kemudian apa perbedaan tadi gratifikasi, kemudian perbedaan hal-hal yang lain ya tadi terkait korupsi. Saya ingin mengajak teman-teman, ketika kita sudah bisa memahami, kita sudah paham, kita tahu ilmunya, kemudian tahu informasinya, saya mengajak teman-teman semuanya untuk bersama-sama, ya, melawan korupsi di Indonesia. Caranya seperti apa? Ya, minimal dari diri kita sendiri, ya, dari diri teman-teman untuk tidak korupsi sekecil apapun, ya. Hal korupsi tidak harus ada uang. Kita berbohong, kita melakukan ini, itu pun sudah bisa dikategorikan perilaku koruptif, ya. Misalnya ada lampu merah, ya, kita nerobos, nah itu juga sudah merupakan perilaku koruptif, ya. Kita sedang ujian, kemudian kita mencontek, tidak jujur, ya, itu pun salah satu bentuk tindakan perilaku yang koruptif, ya. Jadi jangan mencoba hal-hal seperti itu, ya. Kita lakukan bersama. Saya yakin bisa kita merubah Indonesia ke arah yang lebih baik, bersih dari korupsi. Sekali lagi itu, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tepuk tangan dulu semuanya, ya.